Hani terluka pisau, dianjak banyak. Tenang saja, kali ini nggak akan banyak. Nona Pramana. Saya mau beli villa pinggiran di negeri Maja, yang tak mahal dan jauh dari keramaian. Baik, mari silakan. Semua fasilitas lengkap, lingkungan indah, tapi harga villa ini sekitar 30 miliar. Lagi pula, negara ini sangat terpencil. Soal penerbangan, butuh 3 kali penerbangan. Sangat sesuai permintaan Anda. Baik, tanda tangan. Aku terlahir kembali setelah aku bertunangan dengan Rizky Pratama. Kali ini, aku akan menjauhi mereka yang menghisap darahku. Tak ada yang lebih penting selain diriku. Aku akan menjadi matahari untuk diriku. Putri, masuklah. Dia Rizky Pratama. Di kehidupan lalu, aku selalu uang untuk beli rumah tadi dari maharnya. Rani terluka pisau, dianjak banyak. Tenang saja, kali ini nggak akan banyak. Dasar anak durhaka, kamu pergi kemana sih? Dasar anak sialan, kemana saja kamu pergi? Cukup, transfusi darah lebih penting. Aku lahir karena Rani Pramana. Kesengsaraanku juga. Aku hanya dianggap alat untuk ambil darah. Mereka hanya mencintai Rani Pramana. Aku tak pantas Aku tak pernah merasakan cinta. Satu-satunya yang memberiku hangat adalah Kak Rizky. Putri, kelinci ini lucu banget. Ini untukmu, jadi temanmu ya. Tapi satu-satunya kehangatan di dunia ini juga direbut Rani Pramana. Aku gak mau Kak Rizky nikah sama orang lain. Aku mau selalu bersama Kak Rizky. Rani, kesehatanmu yang terpenting. Hanya dengan menikahinya, dia bisa terus beri kamu darah. Kalau dia nikah sama orang lain, gimana kalau suaminya nggak izinkan dia donor darah? Kak Rizky bahkan rela demi dia mengorbankan kebahagiaan dirinya. Sudah keluar. Rani, kamu nggak apa-apa? Rani, sembuhlah cepat. Rani! Sembuhlah cepat, Rani. Kali ini, aku hidup untuk diriku. Nanti Rani pulang, buatkan kue stroberi kesukaannya. Putri, kemarin baru donor darah. Kamu terlalu lemah. Cepat istirahat. Bu Handayani, aku tahu Ibu khawatir. Aku nggak apa-apa. Aku harus buat kue untuk Rani, untuk menyambutnya pulang. Nak, Ibu beli darah babi di kulkas. Nanti Ibu kukuskan ya, buat tambah tenaga, ya? Makasih, Bu. Rani, karena kau suka kue stroberi, kue ini harus kau habiskan. Makasih kue dari Adit. Ngapain berterima kasih? Itu sudah seharusnya. Tara.
Karena kakak suka darah, aku tambahin sedikit bumbu. Tapi tenang saja kak, cuma darah babi. Pak, sabar pak. Putri baru diambil darahnya. Putri, cepat minta maaf. Aku nggak salah, kenapa minta maaf? Dasar anak durhaka. Adik nggak sengaja, jangan salahkan dia. Sifatnya apa sih? Adik Rani lebih pengertian. Dari kecil sudah merepotkan. Aduh, lihat anakku kurusnya. Kasihan sekali. Nih, ini enak nih. Makasih kak. Aku alergi seafood. Udang itu kesukaan Rani. Oh, maaf. Aku lupa. Nggak apa-apa, aku nggak peduli. Papa, Mama, aku lagi nggak sehat. Tapi sebentar lagi adik dan Kak Rizky nikah. Aku sungguh ingin datang untuk merayakannya. Tapi kondisi... Kak, bisa nggak nikahnya ditunda dulu? Nggak apa-apa, terserah. Lagian aku nggak akan nikah. Aku sudah kenyang. Tunggu. Tadi aku lihat kamu berkemas di kamar. Kamu mau kemana? Putri, sebenarnya ada apa? Aku bosen, mau keluar cari angin, sekalian cari inspirasi. Cari angin apanya? Apa aku nggak bilang? Jangan tinggalkan Rani. Putri, kamu mau kemana? Lain kali kita pergi bareng. Wanita sendiri, pergi sendirian nggak aman. Iya kan? Tempat yang akan kutelepon, takkan pernah ada kalian. Sayangku, ini dari Papa untukmu. Makasih Papa. Ini untukmu. Makasih Mama. Parfum edisi terbatas. Coba. Wangga. Wangge. Ini untukmu. Makasih Kak Rizky. Kak Rizky, di sini kok ada 2 kotak ya? Ini untukmu. Hari ini juga ultahmu. Aku suka banget koleksi ini. Tapi ku dengar kalung mewah ini selalu ada bonusnya. Bonus? Oh iya benar. Dia memang cuma pantas dapat bonus. Papa, Mama, hari ini ultahku. Aku seneng banget. Aku ajak kalian jalan-jalan. Aduh nak, kamu kan belum sembuh. Nggak apa-apa. Ayo, pergi. Hari ini aku ajak Mama dan Papa jalan-jalan. Eyo. Kita juga pergi. Putri,
pasien perdarahan parah, perlu transfusi segera. Kalau tidak, nyawanya terancam. Stok darah di rumah sakit kurang, tapi putri sulung Anda, golongan darahnya cocok. Minta putri sulung Anda transfusi. Jangan. Rani tidak boleh transfusi. Jangan. Benar, Rani tidak boleh transfusi. Putri, masih sakit. Bagian mana yang tidak enak? Kamu lapar ya? Mau makan apa? Aku beliin. Kak Rizky, aku demam. Kamu kesini ya. Baik, aku temani kamu. Putri, Rani, ya demam. Aku harus ke sana. Kamu istirahat di sini ya. Tunggu aku kembali. Mbak perawat, transfusi darah untukku. Seharusnya ini rahasia dari pasien, tapi aku sungguh tak tahan lagi. Orang tuamu nekat, tak mau kakakmu transfusi untukmu. Untungnya, di rumah sakit ini ada dokter juga golongan darah langka. Makanya, kamu bisa ditransfusi tepat waktu. Kalau tidak, akibatnya bisa... Kamu, benarkah kamu anak kandung mereka? Mulai hari ini, bukan orang tuaku. Aku juga bukan anak mereka. Putri, maaf ya. Rani masih kurang sehat. Aku harus temani dia. Gue bisa jemput kamu. Halo? Aku mau lapor. Beraninya kamu sekarang. Beraninya melapor kakak kandungmu. Kakakmu kan cuma salah menabrakmu. Beraninya kamu bilang ke polisi kalau dia sengaja membunuhmu. Kamu tahu nggak? Karena kamu. Rani diperiksa polisi setengah hari. Dia itu penakut. Kalau kami nggak kasih surat maaf, siapa tahu dia akan menderita lebih. Itu salahnya sendiri. Anak durhaka. Nggak hormat orang tua. Malah mau menjebak kakakmu. Kau tahu begini, seharusnya aku nggak melahirkanmu. Kalian pikir aku mau lahir dari kalian? Kalian pikir aku mau kalian jadi orang tuaku? Sejak kecil, makanan, pakaian, barang-barangku, semua itu di hati kalian. Aku cuma kantong darah cadang untuknya. Dia itulah putri kalian. Aku bukan. Lagi pula, aku juga gak mau jadi putri kalian. Hubungan kita seperti tongkat ini. Beraninya. Putri. Aduh. Rizky, kepalaku sakit. Perhatikan saja adik Rani. Halo, Bu Pramana. Halo, Anda yakin 3 hari lagi akan pindah ke villa? Ya, saya yakin. Baik. Ada perlu apa? Kalau tidak, keluar. Aku mau istirahat. Putri, aku bawa obat. Nggak perlu. Oh ya, lukisanmu menang. Beberapa hari lagi, ingat, ambil hadiahnya. Terhormat untuk hadir di panggung ini. Pertama,
Pertama, aku berterima kasih kepada yang selalu mendukungku, Kak Rizky. Kedua, aku berterima kasih pada keluargaku, terutama ayah dan ibu. Suku, hal sepele. Aku yang telepon panitia duluan. Aku suruh mereka ganti pemenangnya jadi Rani. Dia suka perasaan ini. Kamu nurutkan kakakmu, memangnya kenapa? Aku juga adikmu, beraninya kamu bilang begitu. Karena itu utangmu. Siapa suruh kamu bikin Rani diinterogasi polisi setengah hari? Karena Rani suka perasaan terhormat ini. Aku pikir semua karyamu sebaiknya pakai nama Rani saat dipublikasikan. Kamu ini dasar picik. Dengan kakak-kakakmu, apa yang kamu perdebatkan? Iya, aku yang pici. Aku nggak seharusnya ngotot. Baik. Kamu gila. Bukankah kamu suka karyaku dan lukisanku? Kalau suka, ambil semua. Kita terlalu memanjakannya. Beraninya melawan kita. Manja sekali. Buku-buku itu gak tahu dibaca apa. Gak tahu cara bersikap baik. Putri, kalau belum makan, turun makan sedikit. Kak Rizky, dia cuma cari perhatian. Biarkan saja. Besok kita kan mau sama Rani berdoa di gunung. Ayo, jangan lupa makan ya. Dia Ibu Pramana. Selamat datang di Villa Cahaya. Silakan ke bandara. Akan ada petugas khusus yang menjemput Anda. Nyonya, Nona hilang. Ini ditinggalkannya. Beraninya anak ini. Beraninya pakai ini untuk mengancam kita. Biarkan saja dia. Kita ke rumah sakit dulu. Jaga Rani. Ayo. Kali ini pura-pura jatuh gunung. Tekniknya salah, agak sakit. Dulu nggak gini. Aduh, aku sengsara selama ini. Di depan papa mama harus pura-pura anak baik. Di belakangnya menyiksa Putri Pramana. Waktu aku kecil bukan pura-pura jatuh, ya pura-pura jatuh tangga. Aku kasih tahu ya, beberapa hari lalu aku sengaja menabraknya. Sayangnya nggak mati, tapi untung dia tahu diri, sudah pergi sendiri. Sekarang di rumah ini nggak ada lagi yang bersaing denganku. Aku nggak perlu pura-pura lagi. Rani! Rani Pramana. Rani, kenapa kamu melakukan ini? Bukan begitu, aku... Papa, Mama, Kakak, bukan begitu. Dengarkan aku. Aku hanya terlalu takut. Aku takut kehilangan kalian. Aku takut Putri merebut cinta kalian. Rani, sejak kecil, apa ada yang kami kurangkan darimu? Kami lahirkan Putri untukmu. Aku sangat kecewa padamu. Kok bisa punya anak seperti ini? Sejak kecil, aku hanya menyayangimu. Takut kamu sedih, takut kamu sakit hati. Bahkan saat Putri kecelakaan, aku langsung datang menenangkanmu. Tapi kamu tega sekali, sengaja menabrak adik kandungmu. Aku mengaku, meskipun semua ini perbuatanku, tapi aku sungguh-sungguh mencintai kalian. Aku janji, ini yang terakhir. Aku mohon, maafkan aku.
Ibu lupa. Bu punya masalah leher. Setiap musim dingin, aku selalu merajuk Bu. Juga, Pap selalu ada acara malam dan pulang mabuk. Aku yang masakkan sup penangkal mabuk untuk Pap. Apa Pap lupa? Kak, kita paling akrab sejak kecil. Dulu kakak pingsan di bar. Aku nekat menyelamatkanmu. Kak, lupa? Juga Kak Rizky. Dulu kamu lihat aku di jalan menyelamatkan anak kecil. Makanya kamu langsung jatuh cinta. Kak Rizky, apa kamu juga lupa? Aku hanya terlalu takut. Aku salah langkah. Aku takut kehilangan kalian. Aku takut Putri merebut cinta kalian. Bu, Pap, Kakak, nanti kita masih keluarga yang saling sayang. Iya kan? Tuan Nyonya, Tuan Muda, maafkan saya. Hari ini saya harus mengungkapkan kebenarannya. Nona Sulung, dia bohong. Nyonya, sial musim dingin, Nyonya. Itu Nona kedua yang merajut. Dia tahu Nyonya punya masalah leher. Takut Nyonya kedinginan. Dia lebih tebal. Dan Tuan juga. Nona Sulung tak pernah masuk dapur. Mana mungkin dia masak sup reda mabuk. Semua itu Nona kedua. Dia begadang untuk membuatnya. Lalu ditaruh di meja. Tuan Muda, juga Nona kedua. Dia nekat menyelamatkan Tuan Muda. Waktu dia selamatkan Tuan Muda, lengan kirinya hampir cacat. Tak disangka, malah Nona Sulung yang ambil pujiannya. Cuma kena sedikit, pasti nggak sakit. Nggak tahu lagi dia pura-pura apa. Ternyata lukanya parah banget. Aku pantas mati. Tuan Muda, Nona kedua pintar dan baik. Dia yang selamatkan gadis kecil di jalan. Nona kedua dan Nona Sulung mirip. Dia tahu Tuan Muda cari gadis penyelamat. Jadi, dia pura-pura jadi Nona kedua. Tuan Muda salah pilih wanita idaman. Dasar tua bangka, jangan ngomong ngawur di sini. Jangan dengarkan omong kosongnya. Itu semua perbuatanku. Itu tak ada hubungannya dengan si Jalang Putri. Nona Sulung, tanya nurani Anda. Berani bersumpah. Semua itu benar-benar perbuatan Anda. Aku Nona kedua. Sejak kecil, tak dicintai ayah dan ibu. Kan, tunangan putrinya juga tak tulus mencintainya. Kami para pelayan pun tak tega melihatnya. Padahal dia sangat baik. Kenapa harus menderita begini? Aku pernah tanya. Aku suruh dia ungkapkan kebenarannya. Tapi Nona kedua bilang, kalau ku bilang, apa gunanya? Gak ada yang percaya. Kalau bisa memilih lagi, dia penting gak lahir. Dasar tua bangka, jangan dengarkan omong kosongnya. Katakan, apa imbalan Putri Pramana sampai kamu ngawur begini? Imbalan? Kasih apa? Tiap bulan, uang saku cuma 500.000. Sedangkan uang saku kamu 500 juta. Nona kedua hidup hemat. Mana dia punya uang buat kasih imbalan? Aku lihat Nona kedua dari kecil. Anak baik sekali. Tapi selalu siapapun yang punya hati takkan diam saja. Ternyata selama ini uang saku Putri cuma 500.000. Kami tak beri uang saku rutin. Cuma dikasih kalau ingat. Kalau lupa ya... Berhenti! Lihat dirimu, pakai baju kayak cewek kampung. Sudah besar, gak bisa dandan. Bener-bener bikin malu keluarga Pramana. Putri Pramana. Aku sudah kasih uang saku, kamu malah jadi kurir. Lihat orang lain, muka ayah mau ditaruh di mana? Ayah, aku... Ternyata Putri benar-benar tak punya uang. Selama ini ternyata begini caranya hidup. Aku, ayahnya, apa yang sudah aku lakukan? Oh, aku ini anak kalian. Dia itu cuma kantong darah.
Kak kakak paling sayang aku. Minta tolong kakak pada ayah dan ibu. Kak Rizky, kamu cinta aku kan? Jangan dengar pembantu ini ngawur. Dia cuma memfitnahku. Jaka, selidiki sesuatu. Segera! Pak Rizky. Kak Rizky, aku mohon. Jangan lihat. Waktu SMP, kamu suruh orang mengganggu Putri. Pantas saja waktu itu. Lengan dan kepalanya, kakinya penuh luka. Dia bilang jatuh. Aku pun tak tanya lagi. Kejadian jatuh 3 tahun lalu. Juga kamu yang suruh. Putri waktu itu terbaring di tempat tidur lebih dari sebulan baru bisa bangun. Dia itu adik kandungmu. Kenapa kamu tega sekali? Kenapa hatimu bisa sekejam itu? Rani, kamu mengerikan sekali. Baiklah, karena kalian sudah tahu, aku tak akan pura-pura lagi. Aku memang benci dia. Aku memang tak mau dia ada di rumah ini. Aku jadi begini, semua salah kalian. Kalian janji hanya akan punya aku, tapi malah lahirkan Putri. Aku tak mau orang lain ambil milikku dan kasih sayangku. Apa aku salah? Dia itu cuma alat transfusi darah. Memangnya kenapa kalau dia mati? Yang paling aku benci adalah sikap baik dan beraninya. Membuatku terlihat begitu kotor. Yang suka kamu itu aku. Harusnya aku. Kenapa? Kenapa dia cuma selamatkan anak kecil, kamu langsung jatuh cinta? Kenapa dia? Yang harus kamu suka itu aku. Rani, kamu keterlaluan. Kau akan kena balasannya. Kak Rizky, mau kemana? Jangan cari si Jalang itu. Jangan sentuh aku, kotor. Aku cari Putri sekarang. Terlambat. Semuanya terlambat. Putri tak akan pernah kembali. Dia sudah sakit hati. Kalian tak akan pernah menemukannya. Kalian tak akan menemukan dia lagi. Kok bisa aku punya anak jahat sepertimu? Terus kenapa? Dengar ya, kalian tak punya pilihan lagi. Aku satu-satunya Putri Pramana. Mulai sekarang, tak akan ada lagi yang bersaing denganku. Baik. Kami tak bisa apa-apakan kamu. Dengar ya, keluarga Pramana tak punya putri sepertimu. Kak, bukannya kakak paling sayang aku. Minta ibu maafkan aku. Aku hemofilia. Kalau aku diusir, aku takkan bisa hidup. Papa, ibu, kalau aku diusir, gimana aku hidup nanti? Ibu, aku salah. Tadi kalian cuma bohong, iya kan? Mulai sekarang, aku masih putri baik kalian, iya kan? Kalian takkan mengusirku. Rani, Ibu sangat kecewa padamu. Hubungan kita sebagai ibu berhenti di sini. Kak, aku adikmu. Aku mohon. Mohonlah pada papa dan ibu untukku. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku hanya punya adik Putri. Pergi! Pergi semua! Pergi! Nah, menemukan Putri Pramana. Pernah memaafkan kalian. Dia benci kalian. Ternyata yang aku suka itu Putri. Aku salah menilai orang yang kusuka. Rizky Pratama, dasar brengsek. Orang yang kau suka saja bisa salah. Putri, Kak Rizky pasti akan menemukanmu. Tunggu aku. Permisi Kak, apa kamu pernah lihat orang ini? Mbak, tolong lihat. Pernah lihat orang ini? Enggak.
Putri, kamu di mana sih Putri? Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Ini semua salah. Kita sadar lebih awal soal kelakuan jahat Rani. Andai kita awal soal kebaikan Putri, Putri kita tak akan pergi meninggalkan kita. Ini semua salah kita. Ya, kalau Putri kembali, aku pasti akan baik padanya. Sudah ketemu? Belum ketemu. Ayah! Orang hidup mana mungkin hilang? Cepat cari dia. Kemanapun harus kamu temukan. Baik, Pak Rizky. Putri, kamu di mana? Aku kangen kamu. Cepat pulang ya. Pak Rizky, kabar baik. Kami menemukan jejak Nona Pramana. Detektif swasta bilang, di kota kecil terpencil, ada seseorang yang sangat mirip Nona Pramana. Bagus sekali, itu Putri. Pasti itu Putri. Pak Rizky, Nona Pramana. Berhenti. Putri. Ngapain? Kamu siapa? Maaf, salah orang. Putri, kamu di mana? Sudah ketemu? Putri, kali ini ibu sungguh salah. Kamu mau apa? Ibu kasih semua. Kamu di mana sih? Jangan sakiti ibu begini ya. Wira, ibu kangen Putri. Tenanglah, dia pasti kembali. Kak Rizky, keinginan terbesarku adalah bisa di tempat yang tenang dan indah, melukis dengan bebas. Halo, Bu Pramana. Anda yakin 3 hari lagi akan pindah ke villa? Ya, saya yakin. Baik. Jangan-jangan villa. Pak Rizky, kabar baik. Berdasarkan petunjuk Anda, kami menemukan jejak Nona Pramana. Bagus, Putri akan segera ditemukan. Cepat beritahu keluarga Pramana. Kita harus bersama melabui Putri pulang. Baik. Kak Rizky. Nah, di sini. Benar di sini. Jangan-jangan salah. Kayaknya bukan di sini. Tidak salah. Aku tahu Putri. Ini tempat kesukaannya. Kita cari lagi ke depan. Ayo. Putri! Lihat, itu Putri. Cepat. Putri! Putri! Ya, kita menemukanmu. Kalian mau apa ke sini? Anakku sayang. Ibu salah. Ibu susah sekali mencarimu. Semua salahku. Pasti Putri masih dendam.
Buka mata kalian, lihat baik-baik. Aku Putri Pramana, bukan Rani Pramana. Kakakku, dialah putri kalian, bukan aku. Adik Putri, kamu inilah adikku. Dulu kakak salah menilaimu. Semua kejahatan Rani Pramana, sekarang kami semua sudah tahu. Kami yang selalu salah menilaimu. Kamu yang paling mencintai kami. Ikut kami pulang. Jadi, kalian baru sadar siapa Rani sebenarnya? Baru ingat aku lagi? Tapi air yang tumpah takkan kembali. Ada beberapa hal yang sudah terjadi, takkan bisa kembali. Semuanya terlambat. Belum terlambat. Putri. Putriku sayang. Kembali. Kami pasti ganti rugi 2 kali lipat. Putri, Ibu tak bisa tanpa kamu. Ibu sangat kangen kamu. Kalian pulang saja. Aku tak benci kalian, juga tak dendam. Sekarang aku sudah punya hidup baru, keluarga baru. Kalau kalian benar-benar peduli padaku, jangan pernah lagi ikut sertakan hidupku. Keluarga baru? Keluarga apa? Beberapa hari lalu, di tepi danau, aku selamatkan sepasang suami istri dan juga anak mereka. Ada orang nggak? Tolong! Ada orang nggak? Tolong! 堂者，他们，那tolong cepat. 他们，哎呦，哎呦，呦。 Nah, cepat. Anakku masih di belakang. Cepat, tolong selamatkan dia. Pak! Pak, bangun! Ayo! Anakku. Nak, kamu baik sekali. Makasih. Kau selamatkan kami. Oh ya, kamu tinggal di mana? Nanti kami pasti datang berterima kasih. Nggak usah. Paman, aku nggak punya keluarga. Nak, gimana kalau kamu ikut kami? Aku dan Pak Santoso selalu ingin punya anak perempuan. Jadilah anak kami. Nak, kalau kamu tidak keberatan, keluarga kami adalah rumahmu. Kami adalah keluargamu. Bagaimana? Baik. Putri, kamu bahkan nggak kenal mereka. Kok bisa kamu ikut mereka? Iya, dulu kamu paling penurut. Eyo, kita pulang bareng ya. Jangan Mio begitu. Mereka keluargaku. Putri, dulu kamu bukannya paling nungguin pernikahan kita? Pernikahan kita akan segera diadakan. Kita pulang bareng ya. Putri. Bukan setiap maaf bisa diterima. Nah, apa-apa. Celah yang sudah terbentuk tidak akan bisa sembuh. Putri, ikut Mama pulang ya. Mama masakin makanan kesukaanmu, daging asam manis. Ternyata kamu tahu aku suka daging asam manis. Tapi karena Rani gak tahan bau asam manis, kamu gak pernah masakin. Yuhu, kalian jangan bicara lagi. Aku gak akan ikut kalian pulang. Keluargaku masih nunggu di rumah. Kalian pulang saja. Tunggu. Putri, dulu ayah terlalu bodoh. Ayah percaya pada kebohongan Rani. Ayah selalu merasa dia lemah. Jadi harus kita sayangi lebih. Tapi ayah lupa. Kamu si sayang orang tua. Biar ayah satu kali menjalankan tanggung jawab ayah ya. Ayah tahu. Nantikan ucapan ayah ini. Ayah tahu betapa aku menantikan kalian untuk lebih baik padaku. Sudahlah. Semuanya tak penting lagi. Karena sekarang aku sudah tak peduli kalian. Cinta terlambat, aku tak mau. Adik, biar kita mulai dari sekarang untuk menebusnya. Kakak sumpah, mulai sekarang, kakak pasti akan menjagamu. Tak akan biarkan kau menderita.
Lihat Garuda ini. Dia berenang keluar dari lautan, menuju langit biru yang damba. Aku juga sudah menemukan hidup yang aku mau. Aku tak akan kembali dengan kalian. Putri, aku cinta kamu. Itu takkan pernah berubah. Cintamu. Hanya karena aku adalah kantong darah Rani, lalu kau beri padaku. Cinta seperti itu, aku tak mau. Putri sudah pulang. Ayah juga masakin makanan kesukaanmu. Semur asam manis, masakan ayah enak banget. Makasih, Papu. Sini, duduk. Putri, di danau anginnya kencang. Harus pakai baju tebal ya. Kalau kamu sakit, kami pasti khawatir. Putri, kamu seharian gak pulang, kamu jadi panik. Hampir saja seluruh kompleks villa dia geledah. Pak, Bu, jangan selalu suruh Putri panggil aku kakak. Aku gak pernah setuju jadi kakak adik sama Putri. Nih, Putri, coba masakan ayah. Nih, makan ini enak. Pak Santoso, pasti semur asam manismu. Asam banget. Lihat, dia sampai nangis karena asam. Salah ya. Putri, jangan nangis ya. Pak, Bu, bukan begitu. Semur asam manis. Aku cuma merasa semua ini gak nyata. Aku senang banget bertemu kalian. Senang juga jadi anak kalian. Kita kan satu keluarga. Gak usah bilang makasih. Bertemu kamu, kami juga senang. Iya, Putri. Senang-senang saja ya. Jangan nangis lagi ya. Sudah, Putri. Jangan nangis lagi ya. Makan. Ayo. Makan. Nanti dingin ya. Makan lagi ya. Pak, Bu, Kak Ardi, aku mau kasih kalian sesuatu. Semoga kalian suka. Yang Putri kasih, kami pasti suka. Ini aku rajut sendiri. Aku harap ini bisa melindungi keluarga kita. Semoga kita semua selamat. Pak. Bu, ini untuk ibu. Kak Aldi, ini untuk kakak. Sehat selalu. Indahnya sulamannya. Kan ku bilang, putri kita memang jago dan kreatif. Putri, kamu yang terbaik. Mereka itu siapa? Kalian kenal? Cuma orang tak penting. Kalau orang tak penting, biarkan saja. Makan. Putri, ini daging asam manis kesukaanmu. Makan yang banyak ya. Baik. Putri, dia sungguh tak mau memaafkan kita. Bagaimana ini? Kita sudah terlalu menyakiti Putri. Dia tak mau memaafkan kita. Itu wajar. Karena kita sudah menemukan adik, kita harus membuktikan ketulusan kita. Jangan pernah menyerah. Putri, kamu yang terbaik. Benar, kita tak boleh menyerah. Karena Putri belum bisa melepaskannya, kita tunggu dia di sini. Sampai dia memaafkan kita. Kali ini, kita tak boleh melepaskan tangannya. Ikuti Kak Rizky. Baik. Kita harus menunggu Putri. Yani! Nak! Cepat, lihat ibumu! Tante! Bu, kamu kenapa? Mbak Yani, Bu, nggak apa-apa. Putri, cepat keluar. Ibumu pingsan. Bu, nggak apa-apa. Putri. Bu. Bu, cepat sadar. Sini, minum dulu.
Putri, kamu baik-baik saja. Kami, iya kan? Berarti kamu sudah memaafkan kami? Jangan salah paham. Aku baik-baik saja. Aku keluar bukan berarti aku masih sayang kalian. Aku takut ada yang mati di sini dan mengotori tempat indah ini. Putri, jangan begitu. Sudah. Aku tak mau lihat kalian lagi. Cepat pergi. Di sini ada orang yang kusayang. Pemandangan yang kusayang. Mulai sekarang, kalau kalian sungguh... Semua salahku. Aku mengabaikan perasaanmu. Aku janji tidak akan lagi. Aku tahu, kamu tak akan memaafkanku. Aku paham. Tapi membiarkanmu pergi sama sekali tidak mungkin. Selama kamu bersedia pergi bersamaku. Kamu kan pemimpin grup Pratama. Perusahaanmu ditinggal. Gak mau apa-apa. Hebat juga kamu ngomong kosong. Itu bukan apa-apa. Aku serius. Kami juga, Putri. Karena kamu tak mau pulang, tidak apa-apa. Aku dan ibumu, juga kakakmu. Kami semua akan tinggal di sini, bersamamu. Asal keluarga kita bisa bersama, dimanapun tidak masalah. Benar, Raya. Kami akan menunggumu di sini. Anak kalian, Rani Pramana, ditinggal. Gak peduli lagi. Kita cuma punya kamu, Putri. Dulu kami dibutakan oleh Rani. Makanya kami banyak menyakiti kamu. Maafkan kami. Putri, kami maafkan. Baiklah, kalau mau menunggu di sini, tunggu saja di sini. Lagian aku takkan ikut kalian pulang. Aku juga akan segera pergi dari sini. Apa? Kamu mau kemana? Kak Ardi, mereka mau pergi. Aku ikut mereka. Putri, ada yang mau kubilang. Kami mau pulang urus-urusan. Kamu mau gak pulang bareng kami? Kalau adik Putri gak mau pulang, aku juga gak pulang. Iya. Di mana putriku, di situ aku. Jangan lihat aku semua. Kita kan satu keluarga, harus lengkap. Karena putriku suka di sini. Ya, di sini saja. Apa yang lebih penting dari putriku? Ayo, makan. Papa, Mama, Kak Ardi, aku pulang bareng kalian. Keluarga harus bersama. Betul, di sini cocok untuk liburan. Kita datang tiap tahun, cuma agak sepi. Di negeri kita lebih nyaman, ramai-ramai. Benar kan? Yang terpenting adalah bersama keluarga. Mereka keluargaku. Mereka kemana, aku kemana. Putri, karena kata orang lain bisa pergi. Sedangkan kami pingsan di luar, dia tetap tak memaafkan kami. Sepertinya dia benar-benar terluka. Putri tak lagi hanya milikku. Putri, kamu kemana, aku kemana. Kali ini, aku tak akan melepaskan tanganmu lagi. Sudahlah. Putri, inilah rumahmu. Ayo masuk. Maaf Pak, ini rumah pribadi. Tolong berhenti. Gimana nih? Kapan Putri mau pulang sama kita? Sepertinya Putri masih tak mau memaafkan kita. Aku tak bisa kehilangan Putri. Putri itu anakku. Kita sudah terlalu banyak bersalah padanya. Tante, jangan khawatir. Karena Putri sudah pulang, jadi lebih mudah. Kita bisa pikirkan langkah selanjutnya. Aku cuma takut Putri hidupnya tidak baik. Dia itu anak yang kalau tersakiti, takkan bilang apa-apa. Kita bisa kasih Putri kartu tanpa sandi, jadi dia nggak akan kurang uang. Idenya bagus. Kita jangan berdiri di sini. Putri juga akan merasa tidak nyaman. Kita pulang dulu. Pasti tak akan lama. Putri mungkin akan memaafkan kita. Kak Rizky benar. Kita pulang dulu saja. Ya sudah. Ayo. Aku harus selidiki keluarga Santoso.
Bu, Kak, kalian tuh mana? Aku sudah menunggu kalian lama. Kita sudah putus hubungan. Ini bukan rumahmu. Cepat pergi. Rani, kami mencari Putri. Begitu melihatnya, aku teringat kejahatan kita padanya. Bu, bukannya ibu paling sayang sama aku. Lihat lukaku ini. Ibu tega meninggalkanku. Kamu mau main apa lagi? Sekarang baru merasa disakiti. Lalu penderitaan Putri dulu. Dia cerita ke siapa? Kamu tak diterima di sini. Kak Rizky, kita tumbuh bersama dari kecil. Kamu masih sayang aku kan? Tolong mohonkan pada orang tuaku, biar mereka izinkan aku kembali. Aku tak bisa hidup di luar. Kamu melukai Putri. Aku tak berhak memaafkanmu untuknya. Baik. Karena kalian tega sekali, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Selama aku masih hidup, aku takkan melepaskan Putri Pramana. Rani takkan melakukan hal yang bisa melukai Putri, kan? Tante jangan khawatir. Tadi, aku suruh sekretaris Jaka periksa keluarga Santoso. Putri di sana pasti akan dilindungi dengan baik. Dosa. Selama ini bersama mereka, aku rasa mereka kaya atau terpandang. Tapi ternyata mereka lebih kaya dari yang kukira. Putri, mulai sekarang ini rumahmu. Kalau minta saja ke pengurus. Pak, aku dengar orang terkaya Loka Utara juga Marga Santoso. Apa kalian... Putri, tebakanmu benar. Kami memang orang terkaya Loka Utara. Tapi karena itu, kami jadi sasaran. Kecelakaan waktu itu, karena mobil kami sengaja diracuni. Meskipun kamu selamatkan kami, waktu itu kami tak tahu siapa kamu. Jadi kami tak bisa kasih tahu identitas asli kami. Maaf ya, Putri. Aku paham. Pak, Bu, waktu aku selamatkan kalian, aku tak tahu identitas asli kalian. Karena kalian sudah selamat di rumah, aku pamit dulu. Putri, kamu sekarang sudah jadi bagian dari keluarga ini. Pak dan Bu sudah menganggapmu anak kandung. Aku juga lihat, kamu sangat mencintai mereka. Kamu tega melihat mereka sedih. Ayo, duduk. Putri, maaf. Kami sembunyikan identitas kami. Tapi selanjutnya, takkan lagi. Putri, kami sangat senang kamu jadi anak kami. Status bukanlah penghalang cinta. Status kami apapun, cinta kami untukmu takkan berubah. Aku tak menyalahkan kalian. Aku hanya takut ini mimpi. Semua keindahannya hanya akan hancur. Putri, ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Kamu memang anak yang sangat baik. Kamu pantas dicintai. Kami semua tulus mencintaimu. Baik. Papa, Mama, Kak Ardi, aku tinggal. Baguslah. Amulet keselamatanmu itu Papa suka banget. Hari ini kami juga punya hadiah untukmu. Ini dipilih dengan telaten. Kamu pasti suka. Putri. Gimana? Suka? Aku minta maaf ya. Setelah kamu selamatkan keluarga kami langsung selidiki latar belakangmu. Setelah Papa Mama tahu kamu suka melukis, kami pun bersama-sama menyiapkan studio ini. Putri, kok kamu nangis? Nggak apa-apa, nggak suka, nggak apa-apa. Kita bisa atur ulang sesuai seleramu. Bukan gitu. Aku suka banget. Aku cuma terharu banget. Belum pernah ada yang sebaik ini sama aku. Putri, Ibu juga ada hadiah untukmu. Ibu tahu kamu suka karya Tuan Satria. Ini untukmu. Semoga kamu suka. Makasih, Bu. Hadiahku tentu juga ada.
Putri, ini gaun malam yang kupersiapkan untukmu. Kok kamu tahu lukisku pasti menang? Karena di lukismu, aku lihat jiwanya. Garuda terbang seiring angin, terbang tinggi ke langit. Putri, kamu akan terbang ke langitmu sendiri. Aku percaya kamu. Orang, ya, musim gugur, gampang ngantuk. Aku naik dulu ya, mau tidur sebentar. Dramaku sudah update. Aku mau nonton. Aku duluan ya. Putri, gimana kalau kamu ajari aku melukis? Aku dari dulu pengen belajar. Bisa. Ini apa? Ini lomba lukis Nusantara. Seminggu lagi. Siapkan baik-baik. Aku percaya kamu. Makasih Kak Adi. Kita kan satu keluarga. Nggak usah selalu bilang makasih. Ini impianmu. Tentu juga impian kita. Kita semua mendukungmu. Oh ya Putri, nanti ganti baju. Ibu ajak kamu belanja. Baik. Bu, sudah beli banyak. Udah Bu, sudah cukup. Kamu tahu apa? Selama ini aku jarang belikan Putri baju. Hari ini aku mau menebusnya semua. Yang ini saja, bungkus. Putri, pilih yang lain lagi. Bu, bajunya banyak sekali. Sehari satu pun tidak akan habis. Baju anak perempuan gak akan pernah cukup. Lagi pula anakku ini cantik sekali. Pakai apapun tetap cantik. Tunggu. Putri. Tunggu Putri. Lihat, hari ini Mama beliin banyak baju cantik. Ayo, lihat. Bu, keluarga Santoso tak terima barang dari orang asing yang asalnya tidak jelas. Aku ibu Putri. Kok bisa orang asing? Kamu siapa? Ngomongnya kok begitu? Oh ya? Aku belum pernah lihat ibu yang membiarkan putrinya selalu jadi alat donor darah. Salahku. Aku salah. Bu, ayo pergi. Aku nggak suka toko ini. Baik, ikut putriku. Ardi, ayo. Putriku tak mengakuiku lagi. Putriku tak mengakuiku lagi. Kak Hendra, lomba lukis Nusantara bisa bantu aku jadi juara pertama. Aku tahu kamu dekat dengan para juri, tapi bisa bantu aku jalin koneksi. Kenapa aku harus bantu kamu? Apa untungnya? Kak Hendra, aku tahu kamu benci keluarga Santoso. Keluarga Santoso itu selalu lebih hebat dari keluargamu, bahkan jadi orang terkaya di Lokajaya. Tapi aku dengar keluarga Santoso itu baru saja punya anak angkat. Katanya Adi Santoso juga suka dia. Coba pikir, kalau anak angkatnya itu malu di lomba, bukankah itu akan bikin malu keluarga Santoso? Ini juga untuk membalas dendammu. Oke, aku setuju.
Tapi aku ini gak suka jadi alat orang. Kalau kamu gagal, aku punya 100 cara. Lanjut, minum. Besok Putri lomba. Minum susunya, istirahat ya. Baik, makasih Bu. Sebenarnya Putri nggak perlu sekeras ini. Lomba ini aku yang sponsor. Dapatkan hadiah itu cuma 1 kata dariku. Kamu tahu apa? Putri kita harus buktikan kemampuannya. Kita harus percaya dia. Hei, makanya aku suruh panitia lomba pakai penilaian buta. Biar para juri tua itu nggak asal ngotot. Pak Santoso memang perhatian sekali. Putri, kamu pasti kalah. Menang atau kalah, itu bukan kamu yang putuskan. Para peserta, sisa waktu 15 menit. Jaga waktu kalian. Peserta ini, silakan keluar. Rani, ini perbuatanmu. Siapa yang bisa membuktikan ini perbuatanku? Di sini tidak ada CCTV. Coba pikirkan saja, nanti mau menyusup kemana? Kamu... Berani melawanku, Putri? Takkan ada akibat baik. Para tuan, Nyonya, selanjutnya adalah momen paling seru. Lomba lukis Nusantara. Siapa juara pertamanya? Lomba lukis Nusantara. Juara pertama adalah Putri Pramana. Juara kedua, Rani Pramana. Juara ketiga, Andi Pratama. Tidak mungkin. Ini ada kecurangan. Aku lihat sendiri lukisannya hancur. Lukisannya nggak mungkin menang. Juara pertama ini pasti jagoan, kan? Ini nggak adil. Ini cuma pesta kapitalis. Kalau begitu, tunjukkanlah karyaku dan karya juara kedua. Lalu kita... Boleh juga. Benar, kami juga mau lihat. Begini baru benar. Jadi nggak ada yang salah. Kedua lukisan ini sangat sulit untuk dipilih. Aduh, susah banget dipilih. Menurutku yang kiri ini menceritakan pembebasan, jadi lebih bagus. Tidak mungkin. Lukisan ini kan jelas-jelas. Iya, kan sudah kamu hancurkan. Tapi kamu tidak tahu, sebagai pelukis sejati, bisa melukis di kertas warna apapun. Dan lagi, lukisanmu ini juga plagiat dari karyaku dulu, Kabut Hutan. Apa? Penyuaranya? Ternyata pelakunya. Waduh, gosipnya heboh banget. Karya ini juga plagiat dari karyaku dulu, Kabut Hutan. Beraninya kamu bilang aku plagiat? Kamu punya bukti? Tentu saja aku punya bukti. Mohon, para juri buka situs dari Negeri Majah. Cari majalah putih edisi ke-13 kolom kedua. Semua bisa lihat satu karya dari edisi lalu berjudul Kabut Hutan. Para juri,
Silakan bandingkan kemiripannya. Karya ini diterbitkan di luar negeri, jadi jarang orang yang tahu. Teknik dan komposisinya sama persis. Hanya warnanya yang diganti, tapi tidak seindah aslinya. Setelah kami, para juri, membahasnya, kami menilai karya Rani Pramana sangat mirip dengan Kabut Hutan dan dinyatakan plagiat. Juga gelarnya dicabut dan seumur hidup dilarang ikut lomba lukis Nusantara. Bagus! Itu baru benar. Tunggu, kita masih punya urusan. Kamu bilang apa? Aku nggak ngerti. Mungkin. Aku sudah bayar untuk hancurkan CCTV. Nggak mungkin ada rekamannya. Karena di ruang ujian, kita sudah pasang kamera tersembunyi. Rani Pramana, sudah bertahun-tahun. Apa kamu masih berpikir aku nggak punya siasat untukmu? Benar-benar keji. Dasar jahat. Saya sudah lapor polisi. Ada yang mau dibilang? Jelaskan saja pada polisi. Putri Pramana, aku takkan melepaskanmu. Kamu akan menyesal. Selamat. Terima kasih. Karya yang memenangkan hadiah hari ini bernama Pembebasan. Beberapa bulan lalu, aku menemukan keluargaku. Aku cinta mereka, karena mereka memberiku kekuatan dan dukungan, membuatku keluar dari kegelapan dan terbebaskan, membuatku berani berdiri di panggung ini. Terima kasih. Putri, kamu hebat sekali. Putri, ayah bangga sekali padamu. Hari ini hari yang bahagia. Kita foto bareng saja. Baik, ayo. Yo. 1, 2, 3. Cahaya. Kamu bilang bisa mempermalukan keluarga Santoso. Ternyata malah kamu hampir masuk penjara. Sekarang semua orang tahu Pak Santoso punya putri yang hebat. Kak Hendra, bukan begitu. Aku nggak tahu kalau mereka pasang CCTV diam-diam. Aku juga nggak tahu kalau lomba ini dinilai tanpa nama. Putri Pramana, beraninya kau bohongi aku. Sudah kubilang, aku punya 100 cara untuk membuatmu menderita. Kak Hendra, aku punya cara lain. Bisa hancurkan keluarga Santoso. Coba. Kamu cukup pintar juga ya. Tapi, kalau kali ini ada masalah lagi, kamu tahu caraku. Pak Rizky, Pak Hendra dari Grup Sejahtera mau bertemu. Urusan apa? Belum bilang, tapi dia harus bertemu. Kayaknya urusannya penting. Baik, suruh dia masuk. Oh, Pak Hendra, ada di sini. Ada apa? Ku dengar Pak Rizky sangat menyukai Nona kedua Pramana. Tapi sekarang, si cantik itu sudah dipelukan orang lain. Orang sehebat Pak Rizky, apa sungguh rela? Itu bukan urusanmu. Apa, Pak Hendra lagi senggang? Sampai suka ikut campur urusan orang? Jangan marah, Pak Rizky. Sekarang Nona kedua Pramana di keluarga Santoso. Keluarga Santoso itu konglomerat Loka Utara. Makanya, kalau mau menjemput Nona kedua Pramana, tentu saja tidak mudah. Tapi, kalau keluarga Santoso jatuh, maka Nona kedua itu pasti akan kembali padamu. Meskipun kekuatan kami tak sebesar keluarga Santoso, tapi asalkan kamu bergabung dengan kami, kita bisa melawan keluarga Santoso. Pak Rizky, tunggu kabarmu. Penawaran ini penting untuk transformasi perusahaan. Harus kita menangkan. Pak, perusahaan ini kita sudah lama bekerja sama. Dan perusahaan Santoso sangat membantu mereka. Penawarannya cuma formalitas. Mereka tak akan melawan kita. Apa gunanya? Kali ini aku selalu merasa agak cemas. Lebih baik hati-hati. Baik, aku akan awasi sendiri. Oh ya, ku dengar penawaran kali ini ada perusahaan baru, Grup Pratama. Aku akan awasi mereka. Grup Pratama. Rizky Pratama. Ha, Kak Ardi, jangan cuma kerja terus. Makan buah dulu, istirahat sebentar. Kamu baik-baik saja. Makasih ya. Ardi, ada apa? Bu, Pak pingsan. Ibu dan Putri, cepat ke rumah sakit. Bu, Ardi bilang apa? Ada apa? Putri, ayahmu kenapa-kenapa? Kita cepat ke rumah sakit. Tenang, Bu. Ayah kan sehat-sehat saja. Tidak akan apa-apa. Kita cepat ke rumah sakit sekarang. Ayo.
Adi, Papa gimana? Tadi pagi waktu berangkat, dia kan baik-baik saja. Tadi pagi ada tender. Grup Sejahtera dan grup Pratama ternyata bersekutu merebut proyek kita. Serangan terang mudah dihindari, tapi serangan dari belakang sulit. Kami kalah tender kali ini, sangat memukul perusahaan. Papa langsung pingsan karena, aduh, ini semua salahku. Aku terlalu lengah. Rizky. Cardi, jangan salahkan diri. Bukan salahmu. Operasinya berhasil. Pasien akan segera dipindahkan. Perlu istirahat yang cukup. Baik. Makasih ya. Hadi, Bu, aku pulang cuci baju. Kalian jaga Papa baik-baik ya. Nah, kamu capek ya. Hati-hati di jalan. Enggak. Aku harus ke grup Pratama. Nona Permana. Pak Rizky sedang istirahat. Anda tidak boleh masuk. Putri, kok kamu kesini? Kenapa tidak bilang dulu? Biar aku jemput kamu. Aku bukan kesini untuk mengobrol. Aku mau tanya, soal tender itu perbuatanmu. Ya, benar. Aku. Ini persaingan bisnis. Kalah menang itu wajar. Pakai cara-cara itu wajar. Tapi bisnis keluarga Pratama dan Santoso bukan satu bidang. Rizky Pratama, aku tak peduli tujuanmu. Dengar ya, keluarga Santoso itu keluargaku. Aku akan melindungi mereka. Aku tak akan biarkan siapapun menyakiti mereka. Putri, cuma mau kamu kembali. Apa aku salah? Kak Rizky, kamu dulu satu-satunya kehangatan. Aku tak mau benci kamu. Tapi kalau kamu terus menyerang keluarga Santoso, kita akan jadi musuh. Aku juga tak mau jadi musuhmu. Putri, kok lama sekali? Kalau nggak pulang, mau suruh Ardi cari kamu. Nggak apa-apa, cuma macet di jalan. Pak, gimana? Aku baik-baik saja, nggak apa-apa. Kan sudah bilang, nggak usah masuk rumah sakit. Tapi tetap dipaksa. Dasar keras kepala. Dokter suruh masuk, ya masuk saja. Iya, Pak. Dengerin dokter. Putri, ada kabar baik. Keluarga Pratama mundur dari tender. Keluarga Saputra rugi besar. Kerjasama kita berhasil. Biayanya turun 30%. Sepertinya Kak Rizky dengar omonganku. Kalian juga capek ya. Pulang istirahat ya. Ardi, antar Putri pulang istirahat. Aku yang urus ayahmu. Nggak apa-apa, aku nggak capek. Putri, kalau kamu sakit, ayah dan ibu jadi khawatir. Nona, ini hadiah dari keluarga Pramana. Letakkan di mana, Nona? Coba lihat, ada yang kamu suka, ambil saja, sisanya buang saja. Baik, Nona. Sepertinya ada hal yang harus berakhir. Tunggu, Rizky Pratama sangat menjaga kebersihan. Dia tak mungkin menemuiku di tempat begini. Putri Pramana, tak kusangka kamu cukup pintar. Bukan Rian Pratama yang ajakmu, aku. Urusan kita belum selesai. Aku tak punya urusan denganmu. Juga tak ada yang perlu kita hitung. Aku pergi. Keluargaku masih menungguku. Ayo, kita hitung. Baik, kalau mau dihitung, akan kuhitung dengan baik-baik. Sejak kecil, orang tua hanya memihak dan mencintaimu. 20 tahun ini, hidupku di keluarga Pramana sengsara. Semua karena kamu. Itu salahmu sendiri. Semua itu memang harusnya milikku. Kamu lahir hanya untuk jadi kantong darahku. Beraninya kamu bersaing denganku. Dengar ya, kamu bisa lahir, harusnya berterima kasih padaku. Berterima kasih? Konyol sekali. 20 tahun ini, aku berbakti pada orang tua. Jadi kantong darahmu, Rani. Semua yang sudah kulakukan, sudah cukup membayar utang budi pada orang tua. Aku dengan keluarga Pramana dan kamu, sudah lama tak ada hubungan lagi. Kenapa? Kamu masih jadi nona kaya, sedangkan aku malah disiksa Bagus Saputra sampai jadi pengemis. Aku tak terima. Putri Pramana, apa yang tak kulempar, kamu juga jangan harap. Jangan gila, semua ini salahmu. Kamu kan punya banyak. Kamu sendiri yang merusaknya. Aku akan ke neraka. Tapi kamu juga harus ikut aku ke neraka. Kita saudari, kita tak boleh terpisah. Rani, kamu gila. Lepaskan aku. Aku tidak gila. Lagi pula, beraninya kamu menyuruhku. Tunggu saja. Mereka sebentar lagi. Acara seru ini
sebentar lagi dimulai. Ini urusan kita berdua. Buat apa kamu panggil mereka? Semua padaku. Pucuk! Berani, lepaskan Putri. Kalau tidak, keluarga Santoso tidak akan membiarkan. Lepaskan putriku. Putri kami, apa salahnya padamu? Kenapa kamu tega padanya? Apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Asalkan jangan sakiti dia. Putri, apa sih caramu biar mereka semua cuma cinta kamu? Kalau kalian mendekat lagi, aku langsung bunuh dia. Rani, jangan gegabah. Rani, Putri, dia itu adik kandungmu. Kok bisa kamu berbuat begitu kejam? Rani, jangan sakiti adikmu. Dengarkan ibu, turunkan pisau. Jangan sakiti dia. Rani, bukannya kamu mau pulang? Lepaskan Putri dulu. Aku pasti mohon pada papa dan mama, biar kamu pulang, ya? Rani, aku tahu kamu tidak terima dan menyimpan dendam. Tapi itu bukan alasan untuk menyakiti orang lain. Putri tidak bersalah. Bagus, sangat bagus. Dia tidak bersalah. Dia yang merebut segalanya dariku. Dia merebut keluargaku, kekasihku, dan penghargaan utama Nusantaraku. Semua karena dia. Aku benci dia. Serang aku saja. Jangan sakiti Putri. Karena kalian semua begitu mencintainya, kalian semua berlutut. Mungkin kalau aku senang, aku bisa memaafkannya. Rani Pramana, kamu keterlaluan. Lepaskan Putri. Kalian berlutut demi Putri, si jalang ini. Kalian tidak punya harga diri. Putri keluarga kami. Mati demi keluarga, apa salahnya? Bu, kakak, bukankah dulu kalian paling mencintaiku? Kalian memujiku, kalian merawatku. Aku kan putri kesayangan kalian. Dan juga Kak Rizky. Dulu, bukankah kita saling mencintai? Apa kamu lupa? Dan kalian, bukankah kalian orang terkaya di Loka Utara? Kenapa kalian mau berlutut demi si jalang putri? Berlutut dengan rendah hati? Kenapa? 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 Hani, dulu papa dan mama sangat-sangat mencintaimu. Coba renungkan, tanya hatimu sendiri. Papa dan mama, apa mereka tidak baik padamu? Benar, Rani. Kau selalu menyakiti Putri. Coba lihatlah perbuatanmu yang dulu. Bagaimana kami bisa memaafkanmu? Rani, jangan jadi keras kepala. Jangan salah besar. Kalau kau sakiti Putri, kau juga tak akan bahagia. Rani, belum terlambat. Ada apapun, kita bisa bicara. Cukup, kalian jangan bicara lagi. Bukankah kalian cinta dia? Cinta dia? Kalau begitu, ikut dia ke neraka. Hari ini, kalian semua tak akan selamat. Rani, dia tak akan menyerah begitu saja. Kak. Bangun. Kalian jangan sampai kenapa-kenapa. Bu, jangan menyerah. Keluarga tidak boleh masuk. Tunggu di sini. Ardi juga. Ardi. Aku tak bisa kehilangan. Kalian sekarang satu-satunya keluarga aku. Di mana keluarga pasiennya? Pasien sedang perdarahan parah, butuh transfusi segera. Tapi stok darah di rumah sakit tidak cukup. Gunakan darahku. Berapapun boleh. Kami butuh darah A dan B. Jenis darah Anda? Aku mohon, tolong selamatkan mereka. Tenang keluarga, bangunlah. Aku mohon, kalau mereka tiada, aku juga mati. Aku mohon. Aku darah A, ambil darahku. Aku darah B, ambil darahku. Aku juga darah B, ambil darahku. Aku juga darah A. Sudah lebih baik makan buah ya. Hati-hati ya. Ternyata kita dulu sangat kejam. Perbuatan kita sangat kecil. Balasan akhirnya kembali pada diriku. Pada akhirnya, semua ini balasan. Dok, bagaimana keluargaku? Operasinya berhasil. Semua pasien sudah selamat. Makasih dok. Ini tugas kami. Keluarga bisa masuk kunjungan. Makasih. Menurutmu Putri,
Kapan dia bisa benar-benar memaafkan kita? Sudahlah, sekarang kita belum pantas minta maaf pada Putri. Kita sekarang ada urusan lebih penting. Ketua Grup Pramana menjerakan keluarga, menjebloskan putrinya sendiri, Rani Pramana, ke penjara. Ini pertarungan antara hukum dan ikatan keluarga. Ardi, tenang saja. Aku baik-baik saja. Aku sudah putus hubungan dengan semua keluarga Pramana. Apapun yang terjadi pada mereka, itu bukan urusanku. Kita lupakan dulu. Nanti aku ajak kamu ke suatu tempat. Aku mau kasih kamu kejutan. Putri, terima kasih sudah hadir di hidupku. Kau beri hidupku warna dan kegembiraan. Arti bunga mawar adalah cinta yang tulus. Putri, ingin bersamamu seumur hidup. Kamu mau bersamaku? Putri, terima kasih sudah masuk ke hidupku. Kau beri hidupku warna dan kegembiraan. Arti bunga mawar adalah cinta yang tulus. Putri, ingin bersamamu seumur hidup. Apa kamu mau bersamaku? Putri, aku mohon, jangan setuju. Ardi Santoso, kamu tidak diterima di sini. Mohon pergi. Putri, aku tahu kamu masih marah padaku. Karena aku terlambat mengenalmu. Itu salahku. Aku bersedia gunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku. Tapi, mohon beri aku kesempatan. Putri, coba kamu ingat hubungan kita sejak kecil. Kamu masih ingat kenangan kita waktu kecil? Putri, kunci ini lucu banget. Ku kasih untukmu, jadi temanmu ya. Ardi Santoso, jangan terlaluan. Satpam! Tunggu, aku masih mau bicara dengannya. Putri, aku tahu. Kamu masih menyukaiku. Iya kan? Kak Rizky, aku rasa perlu untuk jelaskan. Waktu kecil, aku berterima kasih atas bantuanmu. Dan terima kasih sudah menyukaiku. Tapi sekarang, itu semua sudah berlalu. Aku sudah meninggalkan masa lalu. Tolong jangan membawaku kembali ke masa lalu. Hubungan kita, sejak aku meninggalkan keluarga Pramana, sudah berakhir. Aku juga berharap kau bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Putri, bukan begitu. Kamu cuma marah. Kamu masih suka aku kan? Aku tahu aku salah. Aku tahu aku membuatmu sakit. Bagaimanapun, hukum saja aku. Tapi jangan tinggalkan aku. Kak Rizky, semuanya terlambat. Aku sudah punya Ardi. Kita juga punya keluarga baru. Aku bahagia sekarang. Aku juga berharap, kalau kamu sungguh menyukaiku, maka lepaskan aku. Biar aku mencari kebahagiaan sendiri. Putri, kamu mau bersamaku? Ardi, aku mau. Putri, aku mau ketemu kamu. Kita sudah berakhir. Anak muda sekarang gampang putus asa. Lihat orang di atas itu goyang-goyang. Pasti mabuk dan ngawur. Kayaknya, kelihatannya karena masalah cinta mau lompat. Kok orang ini familiar ya? Kayaknya pria, seperti tinggiku. Rizky Pratama. Rizky, kamu gila. Ada apa? Apa yang lebih penting dari nyawa? Putri, kok kamu di sini? Aku cuma sedih. Aku minum sedikit. Cuma angin-anginan di tepi danau. Gak nyangka, kakiku licin, hampir jatuh. Kukira, kamu mau apa? Bukan seperti itu. Aku beneran cuma angin-anginan di tepi danau. Putri, tunggu. Aku mau bicara. Tadi aku hampir jatuh. Itu bukan niatku. Tapi aku jadi sadar. Putri, aku melepaskanmu. Aku sungguh berharap kamu bahagia. Meskipun aku juga berharap bahagia itu dari aku. Aku juga berharap kamu bisa menemukan bahagiamu sendiri. Di hatiku, kamu selalu menjadi orang yang memberiku kehangatan, Kak Rizky. Ardi, aku akan awasi kamu. Kalau berani sakiti Putri, kamu lari kemanapun. Aku akan menangkapmu dan menghajar. Jangan khawatir. Kita akan bahagia. Putri, coba lihat. Gimana? Suka nggak? Ibumu itu
khusus untukmu. Aku suka. Cuma agak mewah. Makasih, Pak, Bu. Kita kan sekeluarga. Ngapain makasih? Yang penting putriku senang saja. Ini baru pemulaan. Asal kamu suka, bahkan bintang di langit pun, Pa dan Bu kita pasti bisa mengambilkannya untukmu. Kamu ini ya. Putri, selamat ulang tahun. Putri, ini persembahan dari kakak. Sudah 3 tahun. Kamu masih tak bisa memaafkan kami. Banyak hal, tak bisa hanya dengan maaf lalu jadi nggak apa-apa. Paku tertanam di hati, walau ditarik akan meninggalkan bekas. Aku tak menyalahkan kalian, tapi aku juga tak mau memaafkan kalian. Semuanya terlambat, pergilah. Putri Pramana, aku tak akan biarkan kau keluar dari sini hidup-hidup. Rani, jangan nekat. Putri itu adik kandungmu. Kita bicara baik-baik ya. Turunkan pisau. Bukankah kamu paling nurut sama mama? Cepat, turunkan pisau. Sekarang baru mengaku aku anakmu. Dulu waktu kalian mengirimku ke penjara, bukankah kalian merasa benar? Rani, ini urusan kita berdua. Jangan seret orang lain. Aku benci banget sikap baikmu yang munafik. Bukannya kamu di penjara, kok bisa keluar? Di penjara, aku kangen banget sama kamu. Aku mau kamu mati. Mati kamu. Kenapa? Padahal kamu suka aku. Kenapa kamu melindungi jalan ini? Kak Rizky. Andai semua bisa diulang. Putri, akhirnya aku melindungimu. Jaka, cari orang. Panggil ambulans. Kak Rizky. Dok, kapan dia bisa sadar? Belum bisa diketahui. Lukanya sangat parah. Ada risiko menjadi koma. Tenang, Dik. Kak Rizky koma karena menolongmu. Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Iya, Putri. Kita pasti akan menyelamatkannya. Tenang saja. Kamu sudah lelah seharian. Cepat pulanglah. Di sini ada kami. Putri, kami tak meminta maaf. Kami hanya ingin kamu bahagia. Kedepannya, kami takkan mengganggu hidupmu lagi. Dip, kamarmu sudah kami renovasi. Kalau rindu, pulanglah. Kami selalu menunggumu. Tempat itu sumber penderitaanku. Tiap kali kulihat, akan teringat masa kelam itu. Akan teringat luka yang pernah kualami. Rasanya seperti dimakan semut. Aku sungguh tak mau mengingatnya lagi. Jadi, tempat itu, aku tak akan pernah kembali. Putri, Ibu minta maaf. Kami yang membuat kamu menderita. Ini sepertinya pertemuan terakhir kita. Selamat tinggal. Perbuatan kita dulu benar-benar keji. Aku, ayahnya, tak becus. Putri, putriku. Putri, kamu baik-baik saja. Kak Ardi, aku akhirnya bisa lepas. Aku akhirnya tak terikat lagi. Aku akhirnya lega. Meskipun perbuatan mereka dulu sangat keji, tapi aku bersyukur satu hal. Karena mereka mengantar. Putri, kami selamanya keluargamu. Meskipun saat itu dokter menyelamatkan nyawa Rizky Pratama, tapi dia pun menjadi koma. Sudah 2 tahun. Aku datang ke sini setiap minggu. Kak Rizky, kamu tahu nggak? Rani Pramana divonis penjara seumur hidup. Dia takkan keluar. Hadiah lukisan yang dia rebut, semua sudah dikembalikan namaku. Selama ini aku juga mengejar impianku. Aku sudah buka beberapa pameran, dan banyak orang yang mengakuiku. Ada satu hal lagi yang mau ku bilang. Aku dan Ardi akan menikah. Dia selalu menjagaku. Dia memberi banyak perhatian dan cinta. Dia pantas untuk diandalkan seumur hidup.
Aku sering mimpi tentang masa kecil. Waktu kecil, aku sering ditindas di keluarga. Tapi kamu selalu membantuku. Aku salah terharu. Kamu masih ingat saat itu di taman? Anak kecil jatuh itu wajar. Siapa tahu dia cuma pura-pura. Biarkan saja. Mama, aku jatuh. Cepat ke sini. Rani, cepat! Adik Putri, jangan nangis lagi. Kakak kasih permen. Makasih, Kak. Jadi, Kak Rizky, kamu dulu satu-satunya kehangatan. Tapi saat aku tahu kalau kamu baik padaku hanya karena Rani, aku benar-benar hancur. Aku benci kalian semua. Tapi sekarang aku sudah lega. Kak Rizky, ini kunjungan terakhirku. Aku juga harap kamu cepat sembuh dan cari kebahagiaanmu sendiri. Kalian mau bepergian jauh? Katanya Bapak Ibu lagi sibuk, agak capek, mau pergi liburan. Putri, ikut juga ya? Iya Putri, bukannya kamu bilang lagi gak ada inspirasi? Baik, aku naik ke atas berkemas dulu. Kami sudah duga. Jadi ibumu sudah siapkan koper untukmu. Pesawatnya 1 jam lagi. Ayo, cepat berangkat. Segera. Putri belum tahu. Tentu saja. Apa, Mama? Ada apa? Enggak apa-apa. Ayo, cepat berangkat. Ayo pergi. Ayo. Kalian lagi ngapain? Di pesta ultahmu yang lalu, terjadi masalah besar. Ayah ibu ingin menggantinya dengan ultah yang sempurna. Putri, kamu masih kenal tempat ini? Tentu saja, ini tempat kita menjadi keluarga. Putri, ayo buatlah doa. Putri, doamu tadi apa? Doaku sudah kucapai. Semangat! Keterlaluan. Keterlaluan.